kamu udah sempat ngejalanin di New York, sempat hampir mengadu nasib di dalam industri Broadway musical di New York gitu. Terus abis itu apa sih yang membuat kamu akhirnya jadi ganti haluan ke musik K-pop dan akhirnya kamu ke Korea ya? Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih? Terus kemarin juga banyak yang nanya ke aku, kamu kok bisa jadi nyanyi dalam bahasa Korea? Maksudnya itu kan satu barrier yang untuk nembusnya mungkin kan susah banget. Nah, prosesnya itu gimana? Apakah kamu emang udah nyicil belajar bahasa Korea dari sebelum kamu pindah? Apa dari SMP itu kamu udah les bahasa Korea? Atau gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? Jadi dari apa nih? Pindah haluan dari New York. di New York nih. Di New York kan karena aku tahu aku suka K-pop, jadi walaupun aku itu di masa-masa juga dimana aku audisi terus tapi aku nggak pernah keterima gitu kan. Ya ada sih kayak keterima tapi kayak project-project kecil yang kayak project-project apa ya, individual gitu loh, yang kayak orang bikin apa namanya, project dance apa kecil-kecilan gitulah ya. Yang project-project gitu emang sih ada kayak adalah yang dapat gitu beberapa kali, tapi kayak it's not my, aku waktu itu juga apa ya namanya, kayak slump atau apa ya, kayak stres gitulah, kayak kok nggak bisa terus ya gitu, kayak kenapa nggak ada yang nyangkut ya gitu. Dan di saat itu aku kayak karena aku tahu aku suka K-pop, jadi aku mendaftar kayak kelas-kelas K-pop dance gitu di dance studios di New York. Di New York. Terus di situ ada audisi ini, ada audisi macam-macam sih, ada audisi macam-macam, ada audisi band kamu ini bukan? Band kamu ini bukan? Audisi company. Oh oke. Audisi company gitu, jadi kayak yang ada audisi company gede yang namanya Big Three itu ada, terus aku udah pernah ikut juga tapi nggak lolos. Terus habis itu di dance studio ini ada audisi bulanan gitu, audisi kayak company ini kayak company-nya lebih kecil-kecil gitu loh, lebih baru-baru kecil-kecil gitu company-nya, jadi kayak lumayan lah kayak gratis ini gitu kan, jadi take the chance gitu, kayak nggak ada salahnya kalau karena aku enroll di dance studio ini aku bisa ikut gitu. Jadi ikutlah aku audisi itu, terus diantara semuanya si Fine ini bilang kalau interested, tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya, nggak ada kabar. Terus aku kayak tapi kan mereka interested kan, udah bilang interested nih. Jadi waktu aku dari sana aku pulang ke Indonesia, dari aku di New York aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke orang tua aku kayak aku pengen ikut 1 Million gitu. Terus aku pengen ikut karena aku pengen ikut 1 Million Dance kan di Korea nih, sekalian aku mau di sini lagi ke company ini lagi karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. Jadi aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Bisa ngomong Korea nggak waktu itu? Udah bisa ngomong Korea belum waktu itu? Belum bisa? Oke. Terus. Aku lumayan ini juga ya, pemberani. Nekat. Terus gaspol. Terus selagi aku ikut 1 Million Dance ini, aku audisi lagi, terus akhirnya diterima lah. Saat itu juga mereka kayak oke, kita seneng kamu, kayak kita perlu ini lagi, bilangnya perlu deh sekarang. Kayak kita perlu ini. So kayak oke, akhirnya masuklah aku keterima. Terus aku mulai training, aku juga mulai les bahasa. Di sini setiap hari aku les bahasa. Terus aku tahu kayak karena karena aku pengennya debut di sini, aku harus bisa bahasa Korea dong. Gak bisa gitu kan. Jadi aku kayak oke, aku les bahasa, dan aku kayak tiap hari bener-bener aku kayak take notes. Aku beneran nonton drama tapi kayak beneran karena kayak tak balikin kayak oke, 10 detik berikutnya sebelumnya tadi ngomong apa dia. Kayak kalau aku nonton drama tuh bener-bener kayak oke, sekarang nggak pakai caption bahasa Inggris, pakai caption bahasa Korea. Oke, sekarang nggak pakai caption. Jadi beneran buat belajar gitu. Jadi tapi itu berapa lama
prosesnya kamu belajar itu? Oh ya, prosesnya berapa lama tuh dari mulai belajar sampai akhirnya kamu jadi udah mulai bisa ngobrol? Sampai aku bisa ngobrol. Sampai aku bisa ngobrol mungkin kayak 5-6 bulan gitu. Sampai aku bisa beneran aku mengucapkan apa yang aku pengen gitu. Gak cuma kayak halo atau terima kasih gitu. Mungkin kayak 5-6 bulan atau tapi itu jalan terus sih sampai sekarang juga karena aku kayak mau ngomong apa gitu nggak keluar kayak udahlah usah. Sampai sekarang aku Jadi kayak gitu sebenarnya. lesnya tuh bener-bener kayak orang seharian gitu atau cuma berapa jam sehari gitu? Terus banyak kan kamu tapi belajar tiap hari. Oke, 1 jam Jadi sehari yang tapi sama kamu guru, belajar sendiri gitu? yang sama guru pakai buku itu 1 jam setiap hari. Tapi setelah itu kan aku kan latihan juga nih sama teman-teman, sama guru-guru, sama staff semua kan harus ketemu dan harus ngomong kan. Jadi aku ya di situ aku paling banyak belajar bahasa sebenarnya waktu ngomong atau ngobrol sama member atau ngobrol sama staff gitu-gitu. Dan kalau di sini kan bahasa tuh ada tingkatannya gitu kan. Kalau aku ngomong sama memberku sama kalau aku ngomong sama senior gitu, kayak kerupuk gil gitu, kalau ngomong gitu, beda lagi kan. Itu juga ngokol gitu ya. Gitu. Tapi nonton drama itu juga aku kayak for learning purposes gitu. Banyak aku lakuin. Oke. Terus ini ada yang nanya nih, jadi kamu selama belajar Korea tuh baru jadi trainee di Vine ini kan? Ada yang nanya, kamu berarti jadi trainee di Vine ini berapa lama kalau dihitung-hitung sampai sekarang? Sampai sekarang udah debut nih, dari sebelumnya tuh sampai debut tuh berapa lama? Juli berarti hampir 2 tahun kira-kira. Ntar Juli, ntar 2 tahun. 1 tahun. Dan itu proses yang normal apa lumayan ngebut tuh? Lumayan ngebut banget atau memang rata-rata segituan? Rata-rata segitu sih kayak yang normalnya ya. Tapi di member-memberku juga ada yang udah 7 tahun, ada yang udah 4 tahun gitu-gitu. Jadi kamu tapi belum dimasukin ke dalam grup gitu? Jauh lebih lama daripada aku ada. Wah, terus kemarin juga mereka juga kayak ini udah sebagus ini kan kurang apa sih mereka sebenarnya gitu kan. Jadi aku rasa kayak ada yang kayak bagus banget sih memberku. Ada yang nanya kemarin Dit, kalau di Korea kan orang-orangnya kan lumayan agak senioritas juga gitu kan ya Dit ya. Nah, kira-kira kalau kamu gitu ketemu sama kayak mungkin anggota yang lain tapi yang udah lebih senior daripada kamu tuh kayak gimana sih gitu? Harus ada kayak unggah-ungguhnya gitu nggak sih? Kayak ada kesulitan nggak sih untuk mengadaptasi culture seperti itu? Tapi balik lagi ke karena aku udah punya interest di dunia per K-popan ini, jadi kayak aku udah belajar lebih dulu gitu loh sebelum aku masuk. Kayak gimana sih budayanya gitu-gitu. Jadi walaupun aku harus adaptasi, kayak aku tahu aku harus adaptasi dan aku tahu kayak this will happen gitu loh eventually. Jadi aku kayak waktu aku datang aku juga udah kayak oke, karena dia senior aku harus gini ya, karena dia lebih tua aku harus gini gitu. Jadi kesulitan sebenarnya karena aku prepared. Oke. Karena aku udah kayak tahu what I'm getting myself into gitu kan. Dulu gitu kan. Jadi walaupun susah dilewatin aja lah gitu, kayak dijalanin aja gitu. Toh ini yang aku pilih gitu kayak. Kalau gitu, kalau boleh kamu perbandingkan gitu, waktu dulu kamu susahnya berjuang di New York dengan industri Broadway musical di New York, sekarang sama budaya Korea yang K-pop yang juga nggak kalah ketat banget gitu ya jadwalnya dan disiplinnya. Kira-kira kayak gimana sih perbandingannya, lebih enak mana? Atau lebih nggak enak yang mana misalnya? Kalau mau pointing out lebih nggak enaknya kayaknya susah deh. Soalnya waktu di New York sama-sama nggak enak. Sama-sama plus minus gitu kan. Oh gitu ya. Untuk aku untuk aku tuh kayak presentasi aku dapat role yang gede gitu-gitu tuh nggak banyak gitu loh. Itu minusnya. Tapi plusnya orang-orang kerja tuh kayak ya senioritas gitu-gitu kan nggak ada kan. Iya. Jadi kalau di sini malah ada santai. banget. Kalau di sini, tapi kalau di sini aku tahu kayak oke, aku kayak I can work my. Jadi itu plusnya, tapi ya minusnya pasti ada juga. Beberapa.
Ada pertanyaan yang sebenarnya menarik nih. Kita kan dari fans-fans di Indonesia kan ngelihatnya dari luar kan. Maksudnya kita nggak tahu gimana sih beratnya secara buat mental ya, buat psikologis seorang personil yang menjalani disiplin trainee sampai akhirnya punya debut gitu di industri Korea. Industri Korea itu kan baik K-popnya maupun K-dramanya tuh sama-sama disiplin gitu, dan itu menyangkut banyaknya perusahaan yang mungkin investasinya juga sangat besar gitu loh. Jadi kayak pressure dan beban disiplinnya juga besar sekali. Kan kita juga pernah tahu ada beberapa bintang yang mungkin ada yang sampai terpengaruh secara psikologis. Pendapat kamu kayak gimana, Dit? Kamu sebagai orang yang juga pendatang gitu ya dari Indonesia yang mungkin pasti banyak beradaptasi, ada ketakutan nggak sih? Terus kira-kira bagaimana semangat kamu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin paling jelek yang bisa dihadapin gitu loh, secara pressure psikologis gitu loh. Kira-kira seberapa siap sih kamu gitu? Menurut aku bener kayak capeknya tuh bener karena kayak, dan yang aku merasakan fisik ternyata capek mentalnya lebih banyak. Oh gitu. Iya, jadi tapi di hati ya. Gimana dong? Tapi apa ya, aku kayak apalagi yang udah lama gitu kan training di sini, kayak ini emang biasa nggak sih kalau aku ngerasa kayak gini, kayak aku ngerasa aku udah training tapi kayak tiap hari kayak aku ngelakuin hal yang sama terus capek doang, tapi kayak nggak nambah kayak segitu aja gitu loh rasanya. Tapi ini bener nggak sih gitu. Terus waktu training dulu juga kenapa nggak debut kayak nggak ada kepastian gitu, jadi kita kayak capek apa ya, daripada capek belum kelihatan hilalnya kapan debutnya gitu ya, kayak gitu. Tapi sekarang kayak, udah debut dong. Iya. Bagian capek yang itu udah pas. Oke. Apa ya, sesuatu yang mungkin kamu sempat nggak siap gitu hadapin, ada nggak sih kayak proses itu, terus mungkin sekarang kamu udah lebih ngerti gitu gimana hadapinnya, atau jangan-jangan selama ini karena kamu selama ini nari, kamu emang udah biasa banget dapat input seperti itu gitu loh, input yang agak keras atau mungkin yang lebih kan soalnya kamu nari dan perform kan menggunakan banyak fisik kamu kan, jadi orang mungkin ngasih masukan yang mungkin ada cerita nggak, Dit, kayak gitu? Untuk dance, karena kalau untuk nyanyinya aku emang aku kadang-kadang aku minta dikasih input karena aku kan emang bukan base-nya kan nggak nyanyi, jadi baru belajar apalagi bahasa ya. Korea lagi gitu kan. Jadi waktu kemarin persiapan recording segala macam juga aku kayak sampai sama teman-teman Korea aku kayak, ini udah bener belum, tapi ini jelas nggak, ini udah kayak orang Korea belum kalau aku ngomong kayak gini. Jadi kalau untuk nyanyi tapi emang sebelum kamu lanjutin, aku boleh nggak, sorry aku potong dikit, teman-teman, I have to say, kemarin pas aku lihat video klip kamu yang debut itu, kan kamu nyanyi ada berapa verse tuh bagiannya kamu doang solo. Yeah. Aku terus terang mikir di situ suara kamu bagus sekali. Maksud aku, I don't want to compare karena aku paling menghindari mengcompare satu perempuan dengan perempuan yang lain. Tapi to be honest, personally aku merasa suara kamu, Dita, itu termasuk yang paling bagus di situ, dan aku bangga banget. Maksudnya sebagai seorang penari ya, yang bukan penyanyi gitu, yang baru mulai, tapi kok suaranya paling bagus dia. Kalau aku, menurut aku loh ya, aku nggak tahu kalau menurut orang lain. Cuma kalau menurut aku, waduh, bagus banget suaranya, aku sampai terharu. Maksud aku yang ada Kak Jerome katanya ikut komen. Waduh, Kak Jerome jangan-jangan fansnya ini juga nih, girl band K-pop Korea. Kok gitu sih kamu jadi suaranya bagus banget gitu, Dit? Menurut aku kamu keren banget loh suara kamu. Maksudnya maksudnya teman kamu kan emang ada yang jago solo yang suaranya tinggi-tinggi tuh. Tapi kalau kamu tapi artikulasi suara kamu tuh menurut aku asik banget karakternya, dan aku tuh cukup Indonesia direpresentasikan, diwakilkan oleh kita terus keluarga. Karena udah kamu dance, aku bakalan dapet suaranya juga paling keren banget. Aku tuh kayak bagus sekali, waktunya dunia melihat anak Indonesia, anak ini membanggakan. Gimana tuh kamu, gimana? Aku bilang sih kamu paling bagus suaranya. Well, how do you feel about your own voice setelah akhirnya kamu nyoba jadi penyanyi ya? Iya, nyoba jadi penyanyi. Karena aku selama ini aku nggak pernah merasa aku penyanyi sebenarnya. Waktu aku masuk pun juga aku masuk lewat dance kan, kayak aku masuknya
kayak mereka perlu dance waktu itu, orang yang bisa dance gitu kan. Jadi aku masuknya waktu itu cuma audisinya dance doang. Jadi juga mereka juga ngerti aku, misalnya aku juga waktu itu juga ngerti aku punya apa ya, paling nggak aku bisa lah nyanyi lah gitu kan, paling nggak dikit-dikit gitu kan. Jadi aku ikut di sini kan juga pasti kan dapat kelas-kelas tiap hari gitu kan, kelas nyanyi juga ada gitu-gitu. Ya udah aku belajar apa yang aku dapat aja dari guruku terus-terusan gitu. Aku nggak ngerti juga bisa dapat apa ya, this much love dari orang-orang kayak ya ampun, her deep voice nggak kayak. Do you feel good about? Do you like your own voice singing? Orang kayak gitu ya. Tapi do you like it? Like, do you like your own voice? Do you like the projection of your own voice? Like, what do you think? I mean, you should feel good or you should feel I still wanna improve gitu. What do you think? Kalau aku bilang sih suara kamu bagus sekali. Iya. Of course I still wanna improve kan. Karena apa ya? Of course I have a lot of like punya banyak space untuk improvement karena aku baru banget nyanyi juga baru ini kan. Nyoba nyicip gitu kan. Jadi aku masih punya banyak space for improvement sih, I think. Tapi untuk lagu ini, for real, I did the best I can. Dan itu cepet banget. Aku ingat waktu aku latihan lagu ini, aku kayak, wah, ini aku nge-rap juga nih lama-lama. Kenapa? Korea udah cepet banget. Oh iya sih, soalnya itunya udah bahasa Korea tuh habis itu ngomongnya cepet banget gitu ya. Part yang itu emang lumayan kayak cepet banget gitu. Iya. Bagian verse itu. Dit, ada yang nanya nih, apa benar Dit kalau katanya di Korea itu agak-agak ada problem rasisme? Aku tahu ini pertanyaan yang agak sulit gitu loh. Kalau emang iya, terus masa gue mau cerita gitu kan, maksud gue apa gimana? Sejauh ini sih karena aku di sini, ini aku belum pernah merasakan hal itu sebenarnya ya, sejujurnya. Kamu nggak ngerasa dibedakan sama sekali? Malah mereka yang bilang kayak like they like my tan skin and like just keep it that way. And like aku juga merasa selama ini kayak yang dibilang orang kayak apa gitu. Jadi aku juga nggak terlalu ngerti. Selama ini aku ngelihat orang-orang yang kayak kalau aku ke music broadcasting station semuanya juga kayak mereka semua biasa-biasa kayak nggak terlalu melihat sih untuk personal dia untuk aku, tapi aku nggak ngerti karena aku mungkin belum keluar lebih jauh lagi, aku juga nggak ngerti ya. Tapi mungkin selama kamu bisa ngomong bahasa Korea, ya mungkin selama kamu bisa ngomong bahasa Korea, kamu jadi merasa nggak punya problem untuk berkomunikasi ataupun mengemukakan pendapat kali ya. Jadi kalaupun ada disegugum, kamu juga bisa argumen dengan baik karena kamu juga udah menguasai bahasa mereka dengan baik gitu kali ya. Mungkin jadi gitu, kuncinya bahasa teman-teman. Kali ya. Aku juga karena aku mau beraktivitas di Korea, aku sebisa mungkin aku show them that I'm really interested in this culture and everything. Aku merasa kayak mereka juga nggak mungkin hate me for loving their culture juga gitu. Iya. Oke, Dit, aku perlu nanya, ini pertanyaan yang pasti banyak orang penasaran. Aku juga baru tahu dan baru banyak belajar, ternyata kamu bukan orang Indonesia pertama yang pernah mencoba di industri K-pop kan? Ternyata kamu orang Indonesia kedua. Tapi the first girl band, ya. Yes. Kamu bisa cerita banyak nggak tentang si orang Indonesia yang pertama, yang waktu itu kalau nggak salah dia boy band ya, boy K-pop band gitu. Kalau kamu kenal nggak sama dia? Terus kamu pernah ngobrol nggak sama dia? Terus pernah mungkin bertukar pengalaman atau info apa enggak? Apa gimana kira-kira? Sebenarnya aku belum pernah. Sebenarnya pengen reach out kayak hey Indonesia bound gitu kan. Pengen sebenarnya tapi belum ada waktu. Kasih bocoran dong gitu ya. Kayak gimana sih? Jadi belum ada kesempatan ketemu. Kalau misalnya ada waktu mungkin. Kalau Ian juga mungkin. Tapi belum ada waktu untuk. Jadi personalnya aku belum kenal sama dia, tapi I think he doing like something in this field too. Jadi mungkin masih juga bekerja di industri yang sama gitu ya.
Oke, aku mulai mau membacakan beberapa pertanyaan yang dari kemarin tuh sempat udah udah dikumpulin. Tapi katanya dari tadi udah ada banyak yang request nih Dita. Sebelum aku mulai jawabin pertanyaan, ada yang request kamu ngomong bahasa Korea, kedua kamu ngomong bahasa Jawa. Ini banyak yang kangen nih, mungkin teman-teman di Jogja dulu masih inget gak bahasa Jawa? Kalau bahasa Indonesia dari tadi udah ngobrol sama aku bahasa Indonesia dong ya. Mungkin kamu boleh nggak cerita tentang pengalaman kamu di sini pakai bahasa Jawa kamu, terus habis itu cerita juga ke ke mungkin fans-fans yang dari Spanyol yang nggak bisa bahasa Korea dan nggak bisa bahasa Jawa dan nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin dalam bahasa Inggris. Kemudian terakhir mungkin say something kepada fans-fans Indonesia dalam bahasa Korea. Nah, enak kan ngerjain Dita? Aku seneng. Wah, jadi dari mana tadi? Dari bahasa Bali mungkin bahasa Bali inget nggak? Kalau bahasa Bali bisa bahasanya Aji. Nggak inget. Tadi kalau manggil bapaknya Aji manggilnya ya. Aji, masih sampai sekarang manggilnya Aji. Tapi sebenarnya ada cerita lucu waktu aku bikin iklan buat one of the music stations gitu kan, ada music stations, aplikasi music station gitu kan. Aku bikin iklan bikin video, aku nggak bisa monitor kan suara gue apa. Terus waktu keluar aku tonton, waduh medok banget ya. Aku sampai kaget sih. Kayak ya ampun, video nyanyi Korea kok bisa medok, gimana caranya? Bukan nyanyi Korea, itu kayak aku bikin video promotion pakai bahasa Indonesia. Oh. Terus aku karena aku nggak bisa monitor, jadi kayak ya udah selesai, oke, cut, udah kita balik gitu kan. Terus waktu keluar beberapa hari yang lalu, aku kaget banget, wah aku sore kayak gitu. Lucu banget sih. That's why we still love you. Dimulai dari bahasa Jawa. Cerita tentang pengalaman rasanya kayak gimana sih? Oh ya, ada yang nanya jadwalnya dibatasin nggak? Mungkin kamu bisa cerita apakah jadwalnya dibatasi sehari-hari dengan bahasa Jawa? Jogja. Oh my god. aku teman SD-mu apa teman aku bahasa sehari-hari Jogja? Wah. Pakai bahasa Jawanya boleh? Boleh. Sedikit asa. Itu ada Dita tuh, ada itu. Ayo dong ngomong aja apa kayak gitu. Saiki karo kanca-kancaku ning secret number. Piye perasaane? Oke, piye perasaane? Yo seneng campur aduk, Pak. Seneng yo, heeh. Deg-degan yo, heeh. Akeh lah pokoknya campur aduk ning kene. Ning kene campur aduk. Aduh lucu banget sih gemes. You are still Dita yang aku tahu dari zaman dulu. Oke, sekarang mau cerita apa sama mungkin fans-fans yang berbahasa Inggris, mungkin yang fans dari Brazil atau dari Spanyol, nggak tahu ya, mungkin ada yang nonton kamu sekarang, mau ngomong apa kira-kira tentang debut kamu ini? Atau mungkin teman-teman New York kamu yang dulu kenal kamu yang mungkin ngikutin karir kamu, apa kabar tuh gitu dong. Hi, and I know it's like we have like tight schedule, so we can't like always talk to you guys, but we really want to, so that's why we always like keep you guys updated with everything. And I hope to see you all soon, like in person, as soon as possible. And yeah, just keep streaming our videos, our contents, and like our music videos, and just keep updated with our stuff. And we'll see you guys soon. Terus mungkin terakhir nih request ngomong bahasa Korea karena kita semua pada amazed dan terpesona banget sama kehebatan kamu berbahasa Korea dan nyanyi dalam bahasa Korea dengan selus itu, sefasih itu, dengan logat yang Korea banget. Tadi aku kalau nggak salah aku dengar dia ngomong Jawa aja kayak ada bahasa Korea aja gitu, kayak ada kayak karena gitu kan, kayak Korea. Ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa Indonesia gitu, karena kayak nggak keluar gitu, karena mau ngomong apa tuh nggak keluar gitu loh, karena kebanyakan, karena setiap hari kan ngomong bahasa Korea, jadi kayak otaknya lagi error gitu loh, karena kayak memproses sound gitu. Word not sound, terus kayak keluar cuma bahasa Korea. Oke. Tapi kamu kalau wawancara gitu berarti di sana bahasa Korea atau bahasa Inggris jawabnya?
kalau wawancara sama 네, 안녕하세요. 리타입니다. 저는 첫 데뷔한 인도네시아 걸그룹 멤버인데요. 뭐 너무 기쁘고 너무 떨리고 너무 떨리지만 또 설레고 그래서 앞으로 무슨 좋은 일 더 많았으면 좋겠고 우리 시크릿 넘버 많이 사랑해주시고 많이 응원해주세요. 감사합니다.